Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Oke, kita mau ngomongin tentang persamaan fungsi kuadrat. Ini part yang ketiga. Masih ingat ya? Sebelum-sebelumnya kita ngomongin tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang si fungsi kuadratnya. Karena materi babnya adalah persamaan fungsi kuadrat. Nah, sekarang bahas tentang fungsi kuadratnya. Jadi fungsi kuadrat itu kita belajar cara membuat grafik fungsi kuadrat. Kalau kalian pernah di SMP itu kalian pernah namanya bikin grafik fungsi linier seperti garis gitu ya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y seperti itu ya. Ada titik potongnya. Nah, ini biasanya kalian di SMP seperti ini. Kali ini kita mau ngomongin tentang grafik parabola. Jadi grafik parabola kurang lebih itu seperti ini ya. Dia biasanya bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Dimana contohnya ini Bu Intan kasih contoh ada sebuah jembatan. Kalau yang atas ini monumen ya, yang di bawah ini ada sebuah jembatan. Ini di daerah Australia. Nah, ini kurang lebih arsiteknya pasti pakai fungsi kuadrat. Gimana caranya dia bikin sebuah jembatan seperti ini tapi nggak rubuh gitu dengan pondasi-pondasi tertentu. Oke. Sekarang kita ngomongin dasarnya dulu deh tentang si fungsi kuadratnya. Jangan lupa tentang bentuk umum fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx. Ini tulisannya salah lagi. Plus bx plus c sama dengan 0. Ini x ya nak, bukan c. Oke, namanya grafik fungsi kuadrat itu kita tahu ya, namanya koordinat kartesius itu ada sumbu x dan ada sumbu y gitu. Sumbu x yang horizontal dan sumbu y yang vertikal gitu ya. Nah, ada namanya grafik fungsi kuadrat atau biasanya disebut dengan grafik parabola. Dimana kalau A-nya lebih dari 0, A yang ada di sini ya nak, oke, A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas seperti senyum gitu ya. Nah, seperti senyum seperti ini. Dimana kalau A-nya kurang dari 0, misalkan min 2x kuadrat plus 3x plus 16 sama dengan 0. Nah, ini A-nya, kita fokus ke A-nya saja. A-nya kurang dari 0, biasanya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini parabolanya akan terbuka ke bawah atau nutup gitu ya, atau cemberut, kurang lebih gitu. Ini ceritanya Bintan bikin mata nih. Cemberut gitu. Kalau seandainya terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Oke, gimana sih caranya bikin fungsi kuadrat? Cara gambarnya itu ada langkah-langkahnya. Nah, di sini Bu Intan ngasih contoh, gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ibu mau step by step ya, langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita coba dulu. Gimana sih cara pertama? Cara pertama, kalian harus cari titik potong sumbu X. Cara cari titik potong sumbu X-nya gimana? Nah, kita harus membuat fungsi Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini jika fungsi fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx sama dengan Y sama dengan 0. Kita tahu nih fungsi kuadratnya ini x kuadrat min 5x plus 6. Maka kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Fx di sini diganti aja sama Y. Ini sama aja ya, nah nggak merubah gitu. Y-nya kita ganti dengan sama dengan 0. Oke, tulis aja Y 0 sama dengan, gantikan x kuadrat min 5x plus 6. Nggak merubah nih, nggak ada perubahan karena kita hanya mengganti Y sama dengan 0 saja. Oke, ingat ya, ini kalau Bu Intan putar, Bu Intan balik jadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, gimana nih caranya? Ya udah, biasa pakai pemfaktoran. Gitu ya. Berapa kali berapa gitu kan? Hasilnya 6 dan kalau dijumlah hasilnya min
5. Oke, min 3 dikali min 2 hasilnya positif 6 gitu kan. Min 3 ditambah min 2 hasilnya min 5. Berarti di sini tulisnya X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Bisa ya? Ingat, ini kalau tidak salah di part pertama itu ngomongin tentang cara mencari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Oke, kita cari. Ada dua kemungkinan nih. Berarti kan X min 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3, gitu kan. X min 2 sama dengan 0, berarti X yang kedua adalah min 2 pindah ruas jadi 2. Maka titik potong yang pertama, nah kita lagi ngomongin titik potong ya. Namanya titik potong itu X, Y ya nak. X, Y. Nah kita tahu nih X-nya 3, 3,0. Kenapa Y-nya 0? Karena kita tadi mengumpamakan Y-nya sama dengan 0 di sini. Maka titik potong yang kedua kita dapat 2,0. Nah, ini disimpan dulu. Gitu ya. Disimpan buat nanti di slide selanjutnya. Oke, langkah kedua, mencari titik potong sumbu Y. Nah, kalau ada grafik fungsi f(x) memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Jadi kita umpamakan X-nya ini sama dengan 0. Gimana caranya? Ya udah, ganti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan gitu kan, X-nya ganti 0. 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 ditambah 6 gitu kan. Maka Y sama dengan 0 kuadrat 0. Min 5 kali 0, 0 ditambah 6. Berarti nilai Y-nya berapa? Y sama dengan 6. Nah, maka titik potongnya adalah X. Karena X-nya 0, Y-nya jadi 6. 0,6. Gampang ya? Itu yang kedua. Oke, kita simpan. Ini titik potong yang ketiga. Kita simpan lagi. Simpan, kemudian langkah ketiga, cari sumbu simetrinya. Gimana cara nyari sumbu simetri? Udah dikasih tahu. Nih, cara mencari sumbu simetri pakai X sama dengan min B per 2A. Tahu ya, di part pertama, persamaan kuadrat yang pertama, Bu Intan ngasih tahu cara nyari A, B, dan C. Bisa ya, dari persamaan kuadrat ini, berarti nilai A-nya berapa nih? A sama dengan AX kuadrat, berarti A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Kalau nggak tahu dari mana, tonton lagi video yang pertama, oke? Nah, kemudian X-nya adalah min B per 2A. Min di sini min ya, min. Terus B-nya min 5. Nah, dalam kurung min 5 supaya tidak terkecoh. Dibagi 2A, 2 dikali A-nya 1. Berarti 5 per, ini kan negatif kali negatif ya, positif. Jadinya 5 per 2. Oke, kemudian Y-nya atau Y langkah keempat, mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini cara nyari nilai maksimum tuh begini. Min D per 4A. Dengan D adalah diskriminan. Diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat. Nah, kita masih nih pakai cara yang ini. A, B, dan C-nya masih dari sini. Kan kita emang mau nyari grafik persamaan kuadrat yang ini kan. Nah, kita mau gambar. Maka cari dulu D-nya. Yuk, B kuadrat. Berarti min 5 dikuadratkan gitu kan. Min 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 6. Nah, 25 dikurang 24. Berarti D-nya sama dengan 1. Nah, cara nyari nilai Y adalah min D per 4A. Nah, min D-nya tadi kita udah dapat 1 per 4 dikali A-nya berapa? A-nya sini ya, 1 ya. Berarti min 1 per 4. Langkah keempat udah. Coba next, langkah kelima. Menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Ini sama aja ya. Namanya aja beda. Kadang di buku tuh ada yang bilangnya titik puncak, ada yang bilangnya titik balik gitu. Ada yang bilangnya titik ekstrim gitu. Nah, ini cara nentuin titik puncaknya atau titik baliknya dilambangkannya dengan P atau puncak.
Ini dilambangkannya pakai XP, YP. Maksudnya adalah koordinat X pada puncaknya dan koordinat Y pada puncaknya. Nah, jadi kalau seandainya ada grafik seperti ini ya, grafiknya terbuka ke bawah. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada namanya P atau puncaknya pada titik XP, YP. Nah, kemudian nilai minimumnya ada di sebelah sini. Kalau terbuka ke atas A-nya lebih dari 0 ya, gitu kan. Kalau terbuka ke bawah A-nya kurang dari 0. Nah, ini titik di sini sama titik puncaknya atau minimumnya pada koordinat XP, YP. Cara nyari XP, YP-nya gimana? Nah, ini XP-nya, ini YP-nya. Nah, biasanya cara ininya ya, ngafalinnya gampang nih. Ini mimin berdua berdua di perempatan ya. Cara nyari titik puncak XP, YP. Ini kan min B per 2A, terus di sini D per 4A. Kalau Bintan nyebutinnya gitu, min berduaan di perempatan. Oke. Ini dapatnya dari mana nih? Ternyata di langkah ketiga dan langkah keempat tadi kita udah dapat sumbu simetri ini sama aja dengan titik puncak XP. Dan cara nyari nilai maksimum atau Y ini sama aja nyari YP. Maka kita tahu nih titik puncak XP, YP dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6, maka titik puncaknya berapa? Tadi kita udah dapat ya, 5/2, koordinat YP-nya adalah min 1/4. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menggambar grafiknya. Nah, grafik X kuadrat min 5X plus 6. Sebelum Bu Intan fokus ke grafiknya, kita tadi di langkah pertama itu kita dapat koordinat ya. Koordinatnya adalah 3,0 dan 2,0 gitu ya. Di langkah kedua, tadi kita dapat koordinatnya adalah 0,6. Kemudian di langkah ketiga atau sumbu simetri gitu ya. Sumbu simetrinya itu tadi X-nya itu 5/2, dan di langkah keempat tadi kita dapat Y-nya itu min 1/4. Nah, maka di langkah kelima dapat XP, YP atau koordinat puncaknya. Koordinat puncaknya pada koordinat 5/2, min 1/4. Nah, yang Bu Intan dalam kurungin ini nih, ini ganti dulu. Yang Bu Intan dalam kurungin ini nih yang akan kita butuhkan untuk untuk menggambar koordinatnya, menggambar grafiknya. Jadi kita tentuin dulu koordinatnya, kemudian kita tarik garis supaya dapat. Nah, ini ya. Kebetulan ini udah Bu Intan gambarin nih. Jadi titik 3,0 itu ada di sebelah mana? Ingat ya, kalau namanya koordinat itu X, Y. X-nya dulu baru Y-nya. Jadi X-nya 3, ini kan sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, X-nya 3, Y-nya 0. Y-nya 0 tuh ada di sebelah sini ya, nak. Nah, itu sebelah situ Y-nya 0. X-nya 3, maka titiknya ada di sebelah sini. Sebentar, minta ganti warna. Tiga 3,0 itu ada di titiknya sebelah sini. Nah, gitu ya. Kemudian 2,0 di mana? X-nya 2, Y-nya 0. Nah, maka ada di sebelah sini. Nah, gitu ya. Kemudian X-nya 0, Y-nya 6. Maka kita ke Y. X-nya 0, Y-nya 6, naik ke sebelah sini. Oh, titiknya di sebelah sini gitu ya. Kemudian
titik puncaknya ada di 5/2 X-nya. 5/2 tuh sama aja 2,5 ya. 2,5 gitu kan. Y-nya min 1/4. Min 1 dibagi 4. Maka kalau dikira-kira tuh ada di sebelah sini. Ini kan kalau di sebelah sini setengah ya. Ini setengah ya, kira-kira 1/4 tuh sebelah sininya. Nah, ada di titik ini. Maka karena kita sudah dapat 4 titik, 1, 2, 3, 4, tariklah garis. Kita buat parabolanya. Gitu. Entah itu, kan tadi Bu Intan bilangnya kalau A-nya lebih dari 0, kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya akan terbuka ke atas. Atau seperti tersenyum gitu ya. Ini kan A-nya sama dengan 1, A-nya lebih dari 0, berarti benar dong grafiknya terbuka ke atas. Tinggal kita tarik garis, set, ikutin titik-titiknya. Bu, tapi titik di sebelah sininya nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti Bu Intan akan bahas gimana cara nyari titik-titik yang ada di sebelah sininya, supaya cara gambar kalian itu lebih akurat gitu. Oke ya, Bu Intan masuk ke contoh berikutnya ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke, ini nggak beda jauh kok langkah-langkahnya. Cuman ini Bu Intan singkat langkah-langkahnya supaya lebih cepat aja. Sorry. Oke, langkah pertama. Kita nggak usah step by step dari yang awal ya. Ini Bu Intan langsung pakai cara cepat ya. Oke, yang pertama, ingat ya. Yang pertama adalah harus bikin titik potong sumbu X. Maka Y-nya harus kita anggap Y sama dengan 0. Nah, masukin deh. Ini kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Fx-nya kita ganti sama Y. Ini langkah pertama. Y-nya kita ganti Y sama dengan 0. Gitu ya. Kita tulis di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Yuk, berapa nih pemfaktorannya? Berapa kali berapa yang hasilnya min 8? Dan kalau dijumlah hasilnya min 2. Min 2. 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8 ya. Gimana cara supaya min, berarti min 4 dikali 2 min 8, min 4 tambah 2 min 2. Oke, bisa ya. Berarti X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Di sini kan plus ya, plus 2. Oke, berarti X yang pertama adalah X sama dengan 4. Ya kan, X min 4 sama dengan 0. Terus X yang kedua adalah X plus 2 sama dengan 0. Pindah ruas jadi X sama dengan min 2. Maka koordinatnya adalah 4,0 dan X-nya min 2,0. Ini koordinatnya. Kita udah dapet nih. Koordinatnya 2 titik. Kemudian langkah yang kedua adalah kita buat nilai X sama dengan 0. Gitu kan. Berarti ini kita ganti nih X-nya sama dengan 0. Maka coba Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Y-nya tetap tulis Y. X-nya kita ganti sama 0. Berarti ini kan 0 dikurang 0 dikurang 8 gitu kan. Ya udah, berarti hasilnya Y sama dengan min 8. Maka koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya min 8. Gampang kan? Lanjut, yang ketiga. Langkah selanjutnya, udah dapet nih kalau titik potong sumbu X-nya udah, titik potong sumbu Y-nya sudah, maka kita buat titik puncaknya. Kita cari titik puncak atau titik balik atau titik ekstrimnya. Cara nyarinya adalah pakai XP, YP, langsung aja. XP-nya nyarinya gimana? XP-nya tadi di slide sebelumnya min B per 2A. Gitu kan? Lihat, A-nya berapa nih? A-nya 1,
B-nya min 2, C-nya min 8 gitu kan. Min B. Min di sini tulis min. B-nya min 2, berarti min dalam kurung min 2 dibagi 2 dikali A-nya 1, berarti 2 per, ini kan negatif kayak negatif, positif ya, 2 per 2 berarti hasilnya 1 XP-nya. YP-nya min D per 4A gitu kan, min D per 4A. Ya udah cari dulu deh D-nya, B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Min 2 dikuadratin min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 8. Yuk, hitung. Min 2 dikuadratin 4 min positif ya, min kali min positif, 4 kali 1 4 dikali 8 30 berapa? 32. Berarti D-nya adalah 36. Karena di sini min, berarti min 36 dibagi 4 dikali A-nya 1. Min 36 bagi 4, min 9. Maka titik puncaknya pada koordinat 1, min 9. Bisa ya? Oke. Nah, Bintan mau ngasih tahu cara nih, kalau seandainya kalian nggak mau ribet nyari YP. Dengan cara nyari XP, kalian bisa nyari YP dengan memasukkan atau mensubstitusi fungsi kuadratnya. Jadi YP-nya adalah X kuadrat min 2X min 8. Ini X-nya adalah XP. Kita ganti sama angka 1. Ini sih cuma cara kedua, jadi ini cara pertama, ini cara kedua gitu. Ini Bu Intan mau nambahin aja, jadi kita nggak selalu nyari titik puncak YP-nya harus selalu pakai rumus gitu, nggak. Bisa kok dengan cara substitusi. Nih, cara yang kedua nih, caranya kayak gini. Ya udah, tulis sama dengan berapa? XP kuadrat. Tadi kita pakai XP-nya yang ada di sebelah sini, yaitu 1. 1 kuadrat min 2 dalam kurung 1, XP-nya kan min 8. Berarti YP-nya dapat dong, 1 kuadrat 1 min 2 min 8. Berarti YP-nya adalah 1 min 2 min 1 min 8 min 9. Sama kan? YP yang ada di sini pakai rumus dengan YP yang ada di sini sama. Tergantung kalian lebih suka yang mana nih, suka pakai rumus atau lebih suka langsung substitusi ke persamaannya, kayak gitu. Tapi XP-nya pakai XP yang sudah kamu cari gitu ya. Oke, langkah pertama, kedua, ketiga udah. Berarti selanjutnya apa nih? Bu Intan mau bikin titik bantu. Titik bantu ini gunanya buat nanti membuat grafiknya. Nah, bikin grafik yang ada di sebelah sini nih, Bu Intan butuh titik bantu. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya, nah ini ya, kalau dilihat dari titik potong sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, ini koordinatnya berada pada minus 2 dan 4. Jadi di antara negatif 2 dan 4. X-nya ya, X-nya di antara min 2 dan 4. Di sini ya, antara min 2 di sini dan 4 yang ada di sini. Maka Bu Intan mau bikin titik bantu. Titik bantunya bebas berarti antara min 1, 1, 2 dan 3. Bu Intan mau buat titik bantunya ini aja deh. Min 1 deh, min 1 sama 3. Dengan X sama dengan min 1. Ini buat titik bantu ya. Oke, masukin ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya ganti sama min 1. Min 1 dikuadratkan min 2 dalam kurung min 1 min 8. Min 1 dikuadratin min 1 kali min 1, 1 gitu ya. 1 ditambah 2 minus 8. Berarti Y-nya berapa nih? 1 tambah 2, 3. 3 min 8 min 5 gitu kan. Maka titik potongnya adalah,
Ya, titik potongnya ada di min 1, min 5 atau koordinatnya ya. Ketika X-nya min 1, maka dia nilai Y-nya adalah min 5. Kemudian Winton mau masukin X-nya tadi contoh sama dengan 3 deh. Berarti kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ganti sama 3. Gini ya. Oke, Y-nya sama dengan 3 kuadrat min 2 dikali 3 dikurang 8. Berapa nih? 3 kali 3 9, 9 dikurang 6 dikurang 8. Berarti minus 5. Jadi ketika X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah min 5. Nah, ingat nih, tadi di slide sebelumnya Bu Intan udah dapat ini nih. Titik pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat ini ya. Nah, kemudian ini yang kelima, ini sebagai titik bantunya supaya gambarnya mantap gitu. Ini yang keenam gitu. Mungkin Bu Intan lihat lagi ya sebelah sini ya. Yang pertama 4,0 sama min 2,0. Berarti titiknya X-nya 4, Y-nya 0. Di mana tuh? X-nya 4, Y-nya 0. Berarti ada di sebelah sini gitu ya. X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian yang kedua adalah min 2,0. Min 2,0. X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti ada di sebelah sini. Gitu kan? Apalagi nih? 0, min 8. X-nya 0, Y-nya minus 8. Berarti ada di bagian bawah. Nah, ingat ya, kalau Y positif ada di sebelah atas, Y negatif ada di sebelah bawah. Ada di bagian bawah. Nah, jadi dibulet-buletin aja, nak. Gitu ya. Kemudian tadi yang ketiga titik puncaknya adalah 1, min 9. X-nya 1, Y-nya min 9. Berarti kita pertemukan nih, X-nya 1 di sini kan lurus ke bawah, Y-nya min 9. Berarti ada di sebelah sini. Gitu ya. Oke. Kemudian ini titik bantu. Titik bantu ini supaya lebih bagus ya. Gambarnya lebih bagus. Jadi nggak mencong-mencong gitu ya. X-nya min 1, Y-nya min 5. Ketika X-nya min 1, Y-nya min 5. Berarti ada di garis ini. Y-nya min 5 di sini. Oke, kemudian ini ketika X-nya 3, Y-nya min 5. X-nya 3, Y-nya min 5. Berarti ada di sebelah sini. Bener ya? Oke. Bener ya? Gak ada yang salah ya? Kamu bener gak sih? Kok gambarnya miring? 1, oh ini sorry ini salah nih. Seharusnya 1, min 9. Bener ya? Di slide sebelumnya 1, min 9 nih ya. Tapi koordinat Bu Intan malah 1, min 8. Min 8 di sini. Berarti Bu Intan salah, seharusnya 9. Karena pas ngelihat kok grafiknya kurang simetris gitu ya. Kemudian ini 1, min 9. Berarti ada di sebelah sini. Karena min 9 di sini, berarti dia di sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini udah kira-kira udah ngebentuk nih. Maka tinggal kita hubungkan saja, nak. Dihubungkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat min 2X min 8. Seperti itu. Oke? Bisa ya? Itu aja dari Bu Intan. Kita belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat dulu. Jangan lupa dicatat, dibuat catatannya yang rapi dan dibuat gambarnya ya. Seperti ini dan gambar slide sebelum-sebelumnya juga. Oke, itu aja dari Bu Intan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.